firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ya, salam puji Tuhan saudara, berjumpa kembali dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati di dalam renungan pagi kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf kalau jaringan di tempat saya agak sedikit terkendala ya, sehingga kurang lancar saudara, namun puji Tuhan ini sekarang sudah bisa lagi. Dan pagi hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan. Bila renungan firman Tuhan pagi ini akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu sebelum kita dengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan semangat kekuatan yang baru, semua karena anugerah-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itu di pagi ini Bapa, kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita sebagai orang kadang kita memperhatikan orang lain itu ya di luarnya saja, penampilannya ya, sehingga kalau pada saat kita melihat orang ini kelihatannya hebat, orang ini kelihatannya wah, orang ini kelihatannya luar biasa, tapi di luarnya saja ya kita nggak tahu kedalaman hati manusia saudaraku. Ya, yang sebenarnya pada apa yang ada dalam diri orang itu. Namun ingat saudara bahwa Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati setiap orang yang ada di dalam dirinya saudara. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 16, ya 1 Samuel 16 saya mengajak setiap kita semua ayat 6 sampai 7 saudara, ini merupakan kisah di mana Samuel diperintahkan Tuhan untuk pergi ke rumah Isai karena salah satu dari anak Isai itu akan diurapi untuk menjadi raja menggantikan Saul. Karena pada waktu itu Saul telah ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya saudara. Dan Samuel ini diperintahkan Tuhan untuk pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu dari anak Isai. Dan pada saat sampai di rumah Isai saudara, anak-anak Isai itu sudah berbaris, ya berbaris berdiri satu-satu untuk diurapi ya, dari anak yang paling muda sampai anak yang tertua begitu saudaraku. Lalu pada saat muncul anaknya yang bernama Eliab, ini dalam ayat yang ke-6 saya bacakan buat kita semua saudara. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya dia pikir Eliab inilah yang akan diurapi oleh Samuel ya untuk menggantikan Saul saudaraku. Karena apa? Karena Samuel melihat pada saat dia melihat Eliab ya badannya tinggi besar, perawakannya bagus, lalu dia pikir sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi ayat 7 katakan begini saudara, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu yang dikatakan oleh Alkitab saudaraku yang kasih Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya, memang tidak salah orang memperhatikan penampilan dirinya agar enak dilihat. Demikian juga bila kita mengatur kata-kata yang diucapkan dan menjaga tingkah laku di depan orang lain. Itu nggak salah ya kalau kita eh, seperti itu saudaraku, nggak salah. Memang kita harus juga menjaga penampilan kita saudara. Tutur kata kita dan sebagainya supaya orang bisa melihat kita. Itu nggak salah. Semuanya itu akan menyenangkan bagi orang lain pada saat orang lain bertemu dengan kita. Karena kita memiliki penampilan yang luar biasa, yang bagus, yang kelihatannya itu ya hebat begitu ya dalam penampilan kita atau kita bertutur kata saudaraku. Ya itu menyenangkan bagi orang lain ya yang berjumpa dengan kita pada saat kita hanya memperhatikan penampilan kita. Mengapa hal ini kita lakukan saudara? Karena tidak lain orang tidak bisa melihat isi hati kita dan pikiran kita. Orang nggak tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam isi hati kita itu orang nggak tahu. Dan ya orang hanya terbatas untuk melihat apa penampilan luar saja. Ya, memang saudara kadang orang hanya melihat penampilan luar. Ya kalau kelihatannya mobilnya mewah, rumahnya megah gitu ya. Lalu penuh dengan perhiasan, ya entah itu cincin yang ada berliannya, entah itu ya ada kalung, terus anting yang berlian gitu ya. Itu untuk yang perempuan ya kelihatannya memang ya kita melihatnya enak dilihat gitu ya. Kelihatannya ini orang hebat, orang yang luar biasa gitu seperti itu. Karena apa? Memang kita itu hanya terbatas untuk melihat penampilan luar saja. Tapi saudara yang kasih Tuhan, hati manusia memang sulit diduga sebagaimana ungkapan dalam laut bisa diduga tetapi dalam hati siapa yang tahu? Gak ada yang tahu saudaraku ya. Punya rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya. Kita nggak tahu itu hasil dari apa. Hasil dari korupsi kah? Atau memang yaitu hasil dari uang minjam di bank dan sebagainya, nggak tahu. Yang penting orang memperhatikan penampilan luar saudaraku. Supaya dilihat enak, ya supaya dilihatnya luar biasa seperti itu saudaraku. Tetapi tidak demikian dengan Allah saudara. Ia adalah pencipta yang mengetahui segala rancangan, pikiran dan isi hati manusia. Yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Allah tidak hanya melihat dan terkesan dengan penampilan luar, namun Tuhan itu melihat hati saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan ya ayat yang kita baca tadi saudara. Jadi setelah Saul raja Israel itu tidak taat kepada Tuhan ya. Tuhan ingin Samuel pergi ke rumah Isai di Bethlehem. Untuk apa? Mencari pengganti Saul karena memang Tuhan memerintahkan kepada Samuel. Ya. Lalu kepada Isai Samuel menyampaikan maksudnya dan kemudian ia melihat anak-anak Isai. Ya, ketika muncul anak Isai yang pertama yang bernama Eliab, ya, badannya tinggi besar, itu Samuel langsung terkesan saudaraku. Samuel sangat terkesan melihat penampilan yang gagah, yang tinggi besar. Ya, ia berpikir inilah calon raja yang tepat menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat hati saudaraku. Penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Manusia hanya dapat melihat penampilan luar saja. Tetapi ya Tuhan sanggup melihat sampai kedalaman hati manusia. Ya. Tuhan sanggup melihat kedalaman hati manusia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hal ini mengingatkan kita untuk tidak menilai seorang itu dari penampilan luar saja. Memang tidak mudah, namun ini memberi pelajaran penting bahwa penampilan luar seringkali bisa mengecewakan. Seringkali bisa mengecoh kita saudaraku. Jadi kita tidak perlu berkecil hati jikalau ya penampilan kita itu kurang mengesankan secara fisik. Ya, yakinlah bahwa Tuhan melihat hati.
Dan karena kita perlu menjaga hati untuk tetap bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang terpenting menjadi perenungan dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena Tuhan itu melihat hati, kita harus menjaga hati kita itu agar tetap murni, tetap bersih ya. Kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan dalam kitab Amsal, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ingat saudara, sekalipun mungkin ya kita penampilan luar kita itu tidak terlalu wah, tidak terlalu luar biasa dilihat oleh orang. Namun ingat saudara, itu bukan nilai utama di hadapan Tuhan. Nilai utama di hadapan Tuhan kalau hati kita itu murni. Hati kita itu bersih. Itu yang Tuhan lihat saudaraku. Karena Tuhan tidak mengutamakan penampilan luar saudara. Namun Tuhan melihat hati kita, kedalaman hati kita. Yang tahu hati manusia itu adalah dirinya sendiri dan Tuhan. Untuk itu mari, bila setiap kita membenahi diri agar kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang bersih. Supaya kita tetap layak dan berkenan kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Ya, melihat Tuhan di sini artinya kita melihat kuasa Tuhan, melihat kemuliaannya Tuhan, melihat berkat-berkat Tuhan setiap hari dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi Samuel waktu itu hampir terkecoh. Dia pikir yang diurapi adalah Eliab, ya anak Isai yang tinggi besar. Ternyata tidak saudaraku. Sehingga Samuel ini gelisah. Karena ya anak Eliab ini semua sudah berdiri di hadapan Samuel dan ditolak semua. Lalu Samuel katakan, masih adakah anakmu yang lainnya selain ini? Karena ini semua ditolak oleh Tuhan. Lalu Isai katakan, masih ada satu. Dia sedang mengembalakan kambing domba di padang pengembalaan. Akhirnya Samuel katakan, panggil anakmu yang itu. Karena aku tidak akan duduk makan dan minum sebelum aku mengurapi salah satu dari anakmu itu. Akhirnya dipanggillah Daud saudara dari padang pengembalaan, dia panggil untuk menghadap Samuel. Ya, kalau kita melihat Daud ini sebenarnya tidak diperhitungkan. Ya, tidak diperhitungkan oleh Samuel saudara. Ya, dia diperlakukan beda dengan anak yang lainnya. Ya. Namun ya sekalipun manusia menolak tetapi Tuhan memilih saudara. Makanya Daud katakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku tetapi Tuhan tetap menyambut aku. Karena bukan apa yang dilihat manusia tapi apa yang dilihat Tuhan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Akhirnya Daud ini dipanggil untuk pulang dan berjumpa dengan Samuel. Dan pada saat ya Samuel melihat Daud ya mukanya masih kemerah-merahan, masih sangat muda. Tapi Tuhan katakan itulah dia yang harus kamu urapi. Dan akhirnya saudaraku yang kasih Tuhan. Daud ini diurapi oleh Samuel. Dan Alkitab katakan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah diurapi oleh Samuel. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari biar setiap kita menjaga hati kita untuk tetap murni, tetap bersih. Jangan hanya sibuk mengurusi penampilan luar kita saja saudaraku. Urusi hati kita supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Sehingga kita tetap layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengingatkan setiap kami untuk kami terus menjaga hati kami. Karena Engkau Tuhan yang melihat hati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, teraikan dalam loh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan kami menyerahkan Bapa kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Berkati kami semua ya Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu,
untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, saya menyapa saudara-saudara kita yang ada di live chat. Ada Pak Robi Manengke, ya, salam Pak Robi Manengke. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai Pak Robi Manengke dan keluarga. Lalu ada Wayangkau Agustina, ya, Tuhan Yesus memberkati ya Agustina. Ya, sehat selalu, tetap diberkati oleh Tuhan. Baik saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Shalom. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah